Selamat pagi, saya Nila Rosalin dari Professional Class dari IBM The University. Di sini saya akan menjelaskan tentang public relation dan word of mouth. Yaitu yang pertama, apa itu public relation? Public relation adalah sebagai jembatan antar perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian antar perusahaan dengan publiknya. Pengertian lain dari PR adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antar organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi, PR itu merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antar perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Public relation dapat juga dikatakan sebagai usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antar organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dapat dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antar organisasi dan pihak luar organisasi. Untuk selanjutnya, apa sih pentingnya public relations? Di sini ada sebuah survei yang diadakan oleh American Advertising Federation tentang 1.800 eksekutif bisnis. Para eksekutif diberi pertanyaan departemen mana yang paling penting bagi keberhasilan perusahaan mereka. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PR menduduki tingkat 3 teratas setelah pengembangan produk dan perencanaan strategis, kemudian disusul oleh periklanan, penelitian dan pengembangan, dan hukum. Di sini kita akan lihat tabelnya. Di sini kita bisa lihat bahwa pengembangan produk 29%, yaitu yang teratas. Yang kedua ada perencanaan strategis, yaitu 27%. Dan yang ketiga adalah public relations, yaitu yang cukup penting untuk perusahaan ya, 16%. Dan yang keempat periklanan 10%, penelitian dan pengembangan 4%, strategi keuangan 4%, hukum 3%. Tabel ini menguatkan bahwa PR menjadi kegiatan yang sangat penting saat ini. Dalam proses marketing kuno dikenalkan dengan P4, yaitu product, price, place, dan promotions. Tetapi dewasa ini P4 sudah banyak ditinggalkan orang, tetapi saat ini dikenakan dengan 6P. Dua yang lain adalah power dan public relations. Selanjutnya adalah terdapat persyaratan mendasar yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjalankan fungsi PR. Di antaranya yaitu yang pertama, ability to communicate, yaitu kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, ability to organize, yaitu kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Yang ketiga, ability to get on with people, yaitu kemampuan bergaul atau membina relasi. Yang keempat, personality integrity, yaitu memiliki kepribadian yang utuh atau jujur. Yang kelima adalah imagination, yaitu dengan banyak ide dan kreatif. Tujuan universal public relation. Public relations memiliki tujuan yang universal, diantaranya menciptakan public understanding, yaitu pengertian publik. Pengertian belum berarti persetujuan atau penerimaan, dan persetujuan belum berarti penerimaan. Di sini publik memahami organisasi atau perusahaan tersebut dalam masalah produk atau jasa, aktivitas-aktivitas, reputasi dan perilaku manajemen dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan public confidence, yaitu adanya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang ketiga, menciptakan public support, adanya unsur dukungan dari publik terhadap perusahaan, baik itu dalam bentuk material maupun spiritual. Yang keempat, menciptakan public cooperation, yaitu adanya kerjasama dari publik terhadap perusahaan.